Maksudnya Allah asing itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang asing. Jadi Allah di sini maksudnya bukan nama, tapi sebagai sebutan. Itulah yang membuat kita gelisah sebagai seorang muslim, baik Malaysia di Indonesia. Bagaimana mungkin Allah yang sebagai nama diubah maknanya menjadi sebutan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman sekalian, pada saat ini teman-teman kita akan membahas sebuah cuplikan video, di mana dalam sebuah cuplikan video ini teman-teman yang sudah beredar di media sosial, di mana Ustadz mempersoalkan tentang masalah Tuhan orang Kristen dengan Tuhan dia. Lalu kemudian dia sampaikan bahwa tidak boleh ada Allah lain kecuali Tuhan. Nah, Tuhan yang dimaksud, dan juga dia mengungkapkan dalam kitab Yosua ya 27 ayat 23. Dan teman-teman sekalian, kita akan melihat cuplikan videonya berikut ini. Tapi kalau dalam Alkitab maknanya bergeser. Apa? Disebutkan jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada Tuhan selain Allah, mereka sebut tidak ada Allah kecuali Tuhan. Ini problem, persoalan bahasa. Problem, apa maksudnya tidak ada Allah kecuali Tuhan? Sementara kita sudah jelas tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sila buka pada Yosua, dalam kitab Yosua. Yosua pasal 24 ayat 23, terjemahan bahasa Indonesia berbunyi demikian. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Apa disebut? Jangan ada padamu Allah asing di tengah-tengah kamu. Kalau begitu, maksudnya Allah asing itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang asing. Jadi Allah di sini maksudnya bukan nama, tapi sebagai sebutan. Itulah yang membuat kita gelisah sebagai seorang muslim, baik Malaysia di Indonesia. Bagaimana mungkin Allah yang sebagai nama diubah maknanya menjadi sebutan. Nah teman-teman sekalian, setelah kita melihat cuplikan video ini teman-teman, di mana Ustadz ini membahas tentang masalah Allah dan Tuhan, dalam dua kata Allah dan Tuhan. Dan teman-teman kita pahami, kata Allah ini berasal dari kata Al-Ilah, yang dimaksud sebagai nama yang Maha Esa, Maha Kudus, dan Maha Pencipta. Lalu kemudian teman-teman, Tuhan dipahami sebagai Roh Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Nah teman-teman sekalian, kita melihat perbedaan ini yang disampaikan oleh Ustadz, yang menyampaikan tentang Allah dan Tuhan itu berbeda. Dipahami Allah itu tidak boleh memanggil Allah, tetapi harus Tuhan. Nah teman-teman sekalian, dalam pembahasan ini sebenarnya saudara hanya perbedaan kata, tetapi sesungguhnya berpuncak pada Tuhan yang kita sembah, yang kita imani. Ya, bukan persoalan masalah kata. Seharusnya itu berbicara tentang ketuhanan kita kepada Tuhan, ungkapan kita kepada Maha Pencipta kita, Maha Esa, Allah yang menciptakan semesta. Lalu kemudian kita memanggil Tuhan juga tidak menjadi persoalan, karena Tuhan dipahami sebagai Roh Maha Kuasa, yang Maha Kuasa atas seluruh kehidupan manusia. Nah kemudian teman-teman sekalian, dalam pembahasan tadi yang dibahas oleh Ustadz, di mana dalam pembahasannya dia menyampaikan tentang Yosua dalam kitab Yosua 24 ayat yang ke-23. Dan teman-teman, kalau kita melihat itu ayat, kita harus memperhatikan dari ayat 22, di mana kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksinya. Ini Yosua berbicara kepada bangsa Israel setelah mereka mengalahkan orang Amori, ya.
Nah, teman-teman sekalian, kemudian dikatakan maka sekarang, ya, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz, dia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Jadi ayatnya tidak kesampaian dijelaskan. Nah, kalau kita pahami di sini, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Jadi Yosua berbicara kepada umat Israel setelah mereka mengalahkan orang Amori dan di tengah-tengah mereka ada berhala-berhala. Ada Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain. Nah, teman-teman sekalian, Yosua menyampaikan ini kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh menyembah Allah-Allah atau berhala-berhala atau ilah-ilah lain ini selain daripada Tuhan, Tuhan Allah Israel. Nah, di situ kita melihat, di situ disampaikan, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Allah asing, berhala-berhala yang ada, yang mereka sembah, ya, ini disembah oleh orang pribumi, orang Amori itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian dikatakan, dan condongkanlah hatimu, ya, condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah Israel. Yang dimaksud oleh Yosua, condongkan hati, berpusat pada penyembahan kepada Allah Israel. Ya, Tuhan Allah Israel. Ya, bukan menjadikan Allah itu ke Tuhan. Jangan menyembah Allah tapi Tuhan. Nah, coba kita melihat ayat ini. Kalau kita memperhatikan, Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah Israel, artinya Tuhannya orang Israel, ya, yang mereka sebut YHWH, aku adalah aku, ketika bertemu dengan Musa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan ini seringkali menjadi masalah di tengah-tengah umat beragama. Tetapi sesungguhnya kalau kita memahami, itu tidak menjadi sebuah persoalan. Karena ketika kita beragama, maka kita beragama itu karena kita punya keyakinan dengan agama yang kita percayai. Dari keyakinan itu dikatakan dengan iman. Dan iman kita yang menyelamatkan kita, bukan orang lain, bukan pemimpin agama. Karena pemimpin agama tidak bisa menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan itu adalah iman kita sendiri yang kita percayai kepada Tuhan atau kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, kiranya melalui penjelasan ini teman-teman bisa memahami apa yang dimaksud dengan Ustadz tadi, yang dimana dia mengutip ayat kitab Yosua 24 ayat 23a. Jadi kalau tidak diteruskan, ya kita tidak pahami, maka sangat mudah untuk kita akhirnya bingung, saudara-saudara. Tapi kalau kita sudah membaca, maka jelas kita memahami yang dimaksud oleh Yosua di situ bukan Allah orang pribumi, tetapi menunjuk kepada kecondongan hati yang mengatakan kepada orang Israel agar mereka mencondongkan hati untuk percaya kepada Allah Israel yang mereka percaya, yang sudah menuntun mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga teman-teman sekalian diberkati oleh Tuhan dan selalu sehat walafiat. Salam.